Artinya kritik-kritik, saling lempar kritik ini nggak substantif sebetulnya. Kalau mau lebih substantif ya 12% itu ya harus dibatalkan. Tinggal apakah ada komitmen dari seluruh partai ya untuk mengubah itu gitu loh. Untuk melindungi masyarakat, melindungi kita semua nih. Gen Z, nah gitu. Saya nggak ngerti sekarang nih. Siapa sebetulnya yang kemudian berkepentingan untuk menurunkan hal tersebut ya. Karena kalau dari model Pak yang sebelumnya ya, kalau petarung politik ketemu begitu kan biasa aja sebetulnya. Selama tidak membahayakan secara kuasa ya. Tapi kemudian fakta politik menunjukkan ada gelombang geoekonomi yang berubah. Ada krisis ekonomi yang berubah. Dan saya ingatkan betul tuh kepada para elit nasional kita. Nyambung dengan PPN 12%. Kalau nggak hati-hati, mau bangunan politik sekuat apapun, begitu ekonomi udah kena hantam, selesai Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ditemani oleh tentunya sama saya Mas lagi. Seto. Ketemu lagi kita Mas. Ketemu lagi. Ya, kali ini kita di podcast kali ini kita mengundang narasumber nih Mas. Betul. Narasumber dari Sigmapi, pengawal politik lah bisa kita bilang ya. Betul. Dengan sepak terjangnya yang luar biasa. Langsung aja kita sambut Mas Reno. Thank you. Gimana siap. Mas kabarnya hari ini Mas? Alhamdulillah sehat. Kesibukan apa nih Mas? Sudah diundang. Kesibukan? Sekarang kita lagi riset soal ekonomi politik. Banyak lah. Ada politik, ada ekonomi, salah satu di electric vehicle juga. Tapi ada riset-riset tentang PPN gak sih Mas? PPN belum sampai dalam tapi beberapa udah. Langsung masuk topik gitu sih. Enggak, soalnya emang lagi hangat. Lagi hangat. Lagi in ya. Lagi itu in. isu semua orang memang. Iya. Dan Biasanya nih Mas, kalau saya sama dia udah ketemu nih, berarti dunia dan negara tidak lagi baik-baik saja. Gawat. Itu Gersos friend. Oke. Nah, ya itu kalau misalkan kita lihat kan sekarang intens tuh terkait dengan PPN 12% Mas yang mulai berlaku di tahun 2025. Nah, cuman yang menjadi persoalan bukan terkait dengan isu PPN 12%-nya Mas. Justru ini yang menjadi menarik di media saat ini ada saling kritik nih Mas antar dua partai besar di lembaga legislatif. Oke. Tuh, di mana ya awalnya PDIP ikut mengkritik dan bilang kalau bisa jangan diterapkan dulu kenaikan PPN 12% ini. Cuman dari pihak Gerindra justru bilang kalau ini sebenarnya inisiasi undang-undang ini PDIP. Nah, artinya ini kan seperti ya bermain dua kaki lah Mas PDIP di sini. Kalau misalnya menurut Mas Reno gimana Mas dari pandangan Mas Reno? Kalau saya lihat sih ya memang kan itu udah diakui juga kan oleh ketua panjanya kalau nggak salah waktu itu Pak Dolvi kan di Komisi 11 Undang-Undang HPP ini harmonisasi perpajakan. Tapi sih pada dasarnya kalau pembuatan undang-undang di Indonesia itu kan sepakatan antara pemerintah dan DPR. Ya, bahwa inisiatifnya itu datang dari pemerintah iya. Tapi pada akhirnya kan itu kesepakatan antara kedua belah pihak dan waktu itu kan mayoritas fraksi, 8 fraksi kan kemudian setuju. Artinya sebetulnya undang-undang terkait dengan PPN ini jika memang rezim saat ini berkepentingan untuk mengubah ya, itu sebetulnya sangat memungkinkan. Apalagi dengan track record iklim politik kita 5-10 tahun terakhir yang namanya perubahan undang-undang itu kan betul-betul tidak serumit seperti dahulu. Ya. Apalagi kita ini juga bagian salah satu daripada Omnibus Law kan. Omnibus Law kan banyak ada cipta kerja, ada perpajakan, ada kesehatan dan sebagainya. Artinya kalau memang ada kesepakatan politik untuk mengubah PPN 12% itu, apakah entah itu ditunda, entah itu dibatalkan dengan revisi undang-undang, mestinya itu sangat memungkinkan gitu loh bagi pemerintah dan DPR. Tapi ketika jalur itu tidak ditempuh, sebetulnya saling lempar kritik ini ya sebetulnya ya kedua seluruhnya masih sepakat dengan angka 12% itu. Nah, tapi kalau misalkan seperti Mas bilang tadi kalau sebenarnya ini kan munculnya undang-undang HPP ini kan karena kesepakatan antara pemerintah dengan DPR dan situ di dalamnya ada fraksi PDIP. Nah, kemudian kenapa kok bisa gitu tiba-tiba PDIP mengkritik dan ya mungkin meminta membatalkan? Fakta politik saat ini kan memang secara resmi
mungkin PDI Perjuangan belum masuk ke dalam koalisi Indonesia Maju ya, Kim Plus lah, dan juga secara resmi eksplisit gitu belum masuk di dalam kabinet yang sekarang, kabinet yang sekarang. Jadi ya karena sekarang perdebatannya berlaku pada 1 Januari ya memang ya wajar saja itu memang perlu dikritisi karena banyak indikator penting di dalam ekonomi kita ini sekarang sedang lesu semua Mas. Jadi misalnya kalau melihat presentasi daripada BPS di DPR itu menyatakan kelas menengah memang lagi drop ya, hilang sekian banyak. Turun kelas ya Mas ya? Ya, banyak yang udah turun kelas. Jadi yang rentan miskin itu meningkat. Jadi kan World Bank itu dia bagi tuh ada kelas atas, kelas menengah, menuju kelas menengah, rentan miskin dan kelas miskin. Nah yang rentan menengah ini meningkat terus, kemudian yang menuju kelas menengah dan kelas menengah itu juga kemudian turun. Nah, dengan situasi seperti itu kan mestinya PPN ini yang nggak pas lah untuk diterapkan ya 1 Januari 2025. Apalagi ya kita paham sih memang dalam ekonomi politik pajak kan collecting dari PPN ini kan relatif mudah. Wajib pajaknya meskipun banyak tapi kan kecil di collecting gampang daripada pemerintah mengejar wajib pajak besar yang itu cost secara politiknya memang lebih berat ya. Tapi mestinya kebijakan kita kan mestinya mengarah ke sana. Artinya kritik-kritik, saling lempar kritik ini nggak substantif sebetulnya. Ya, kalau mau lebih substantif ya 12% itu ya harus dibatalkan. Toh dengan kekuatan koalisi sekarang, apalagi kalau memang PDI Perjuangan mengkritik ya malah lebih bagus lagi mestinya kalau ada niat untuk melindungi daya beli publik ya, untuk dengan undang-undang baru gitu. Nah, kelihatannya kan ini malu-malu kucing juga ini kan untuk mengkritik, ya kan? Nah tapi Mas baru awal jalannya pemerintahan, ya kan, mulai dari bulan Oktober hingga Desember sekarang, dan pemerintah ini kan sekarang lagi banyak dan gencar sekali melakukan banyak kebijakan, realisasi, dan juga dilihat juga nih, ini kan sebenarnya barang lama nih Mas, ya kan, PPN 12% ini. Nah tapi lihat dari intriknya, ini mungkin nggak sih Mas jadi langkah PDIP, kalau kita ngebaca juga jadi langkah PDIP ini untuk mempertegas posisinya sebagai dia, gue oposisi di luar pemerintahan. Ya memang kan sampai dengan saat ini kan memang fakta politiknya menunjukkan hal tersebut ya, dan ini isu besar yang mungkin jadi pintu masuk bagi partai untuk ke sana. Tapi yang lebih mendasar dari itu kan sebetulnya mestinya isu ini bukan antara koalisi pemerintah dan oposisi, tapi yang lebih penting harusnya ini penting untuk menjaga stabilitas perekonomian kita gitu loh. Jadi isunya sebetulnya bukan pro government atau anti government, tapi ini lebih kepada apakah 12% ini baik untuk perekonomian nasional di tengah situasi yang sekarang. Rakyat gitu ya Mas. Ya PHK terjadi di mana-mana. Belum lama saya juga dengar di beberapa stasiun televisi bagian produksi kemudian juga di layoff secara besar-besaran gitu. Iya sih. Belum lagi kalau kita kumpul-kumpul kemudian kalau kita split bill jangan lupa nanti jangan bayar harga makanannya aja. Itu PPN 12% juga harus split bill, kita harus bayar juga gitu. Nah artinya di tengah situasi seperti itu mestinya kita hindari tuh perdebatan antara pro government dan enggak, tapi lebih kepada ini baik enggak untuk jalannya stabilitas perekonomian nasional ke depan. Ya saya memahami sih, meskipun karena tambahannya kan kira-kira kalau kita naik 1% poin ya, yang sebetulnya itu naiknya di atas 9, sekian persen kan, itu kan dapatnya sekitar 70 triliun lebih. Memang ya itu dialokasikan pada akhirnya kan untuk mendanai program-program strategis pemerintah, ditambah juga karena kabinetnya membengkak ya, jadi udah terlanjur dibagi-bagi, jadi harus PPN ini pemerintah ngotot karena udah terlanjur untuk penganggaran tahun ke depan gitu. Tapi saya rasa sih mestinya ini masih bisa dievaluasi ya, apalagi dengan bangunan politik sekarang mengubah beberapa pasal dalam undang-undang tuh nggak butuh waktu yang lama dan nggak butuh kesepakatan politik yang jelimet lah. Tinggal apakah ada komitmen dari seluruh partai ya untuk mengubah itu gitu loh. Untuk melindungi masyarakat, melindungi kita semua nih. Gen Z nah gitu. Gen Z. Gue juga Gen Z nih. Hah? Gue juga Gen Z. Lu 85. Kenapa lu Gen Z? Jangan gitu. Oke, Mas, kemudian ini kan kalau misalkan kita balik lagi nih soal
undang-undang HPP ini kan diciptakannya atau disahkannya itu kan di masa era Jokowi nih Mas. Dan kemudian juga kalau kita bicara Jokowi ini sebenarnya banyak banget persoalan akibat satu orang ini nih kalau kita bilang. Dan kemudian PDIP sempat kemarin mengeluarkan ya berupa konvers lah. Ya, mereka pemberhentian. Kemudian mereka juga sempat bilang ke media permohonan maaf gitu Mas. Yang telah melahirkan Jokowi ke panggung politik Indonesia. Nah itu sebenarnya kalau misalkan dari kacamata Mas Renang ngelihatnya gimana sih? Apakah ini kekecewaan PDIP terhadap Jokowi atau sebenarnya memang PDIP udah sadar nih kalau sebenarnya dia itu sedang yang selama ini dilakukannya untuk membesarkan nama Jokowi itu salah atau apa gimana? Saya sih melihatnya gini ya, karena memang jadi ada satu paper menarik tuh. Penulisnya dari University of Bonn, University of Berlin, itu terbit tahun 2020, namanya Populist Leader and the Economy. Di paper itu bilang kalau, jadi dia analisis tuh, dia list nama-nama pemimpin populis dari tahun 1900 sampai 2018. Kenapa dia berhenti 2018? Karena 2018 dinilai puncaknya jumlah pemimpin populis ini paling banyak sepanjang sejarah di seluruh dunia ya. Nah temuan dia memang itu menarik. Jadi temuan dia dari analisis yang panjang dan banyak itu memang dalam jangka panjang ya 15 tahun itu ada potensi penurunan GDP per kapita yang sampai dengan kalau nggak salah 10% ya. Dibandingkan dengan antara yang dipimpin pemimpin populis dengan yang non populis. Dan di situ juga ditemukan bahwa pemimpin populis ternyata bisa berkuasa lebih lama dibanding dengan pemimpin non populis. Jadi di situ bilang pemimpin populis mungkin total rata-rata in charge dalam kuasa itu 8 tahun. Sedangkan yang non populis hanya 4 tahun. Dan dari seluruh negara yang pernah mengalami atau dipimpin oleh pemimpin populis itu ternyata memiliki peluang yang lebih besar untuk kemudian dipimpin oleh pemimpin populis di masa depan. Jadi deja vu untuk dipimpin oleh pemimpin populis ini peluangnya besar. Lalu temuan juga yang menarik adalah bagaimana ternyata pemimpin populis ini ya itu itu memang relatif ya karena memang populisme itu kan membelah masyarakat jadi dua ya. Sehingga ada hal senjata utama yang digunakan oleh pemimpin populis adalah menggunakan bahasa dia adalah short lived boom. Jadi dia pakai kapasitas fiskal yang relatif ekspansionis ya untuk mendanai program-program strategis yang jadi andalan dia. Jadi memang di seluruh tipe pemimpin populis dia pakai tuh kapasitas fiskal untuk melindungi citra dia, untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap dia sebagai pemimpin populis. Tapi dampaknya kan memang secara jangka panjang, di situ juga dituliskan bahwa ya akan ada persoalan secara ekonomi dan politik. Kalau ekonomi kan tadi sudah saya sebutkan kan, ada potensi penurunan GDP per kapita sekian persen selama 15 tahun. Begitu juga secara politik memang ditandai dengan menurunnya kualitas pemilihan umum. Kemudian menurunnya kebebasan pers dan media. Lalu menurunnya wibawa ya daripada sistem yudikatif kita. Dan hari-hari ini memang kita kan merasakan itu ya, bagaimana sistem yudikatif kita saling paham lah apa yang terjadi beberapa tahun ke belakang. Jadi ada semacam penurunan yang cukup signifikan di sana. Begitu juga kan dengan ya kita ngubah undang-undang dulu kan karena kita memahami di bawah undang-undang dasar itu langsung ada undang-undang sebagai bentuk hukum tertinggi, kan mengubah itu dulu nggak sederhana kan, sehingga dituntut aturan yang muncul itu yang betul-betul mengatur secara strategis kan. Tapi dalam 5-10 tahun terakhir kan mengubah undang-undang begitu mudah dan dalam tanda kutip ya seperti menurunkan wibawa undang-undang seperti peraturan pemerintah atau peraturan di bawahnya lagi gitu. Itu kan ada tekanan dari atasannya juga ya Mas? Iya, jadi ya memang tipologi daripada pemimpin populis ya seperti itu. Tapi satu hal yang perlu digarisbawahi juga ya, mungkin nanti kita nyambung juga ya soal bagaimana pengaruh presiden ke-7 ini ke depan. Saya jadi teringat gini Mas,
kalau Mas pernah baca Napoleon Bonaparte, atau malah kemarin filmnya kan sempat rilis ya, Napoleon Bonaparte. Napoleon itu kan pernah berkuasa, kemudian diasingkan ke Elba di Italia kalau nggak salah ya. Tapi selama pengasingan itu dia tetap mantau tuh perkembangan perdebatan politik apa yang terjadi di Prancis. Dan memang saat itu kan diteruskan oleh Louis ke berapa ya, 18 ya kalau nggak salah atau berapa. Tapi ya Raja Louis lah saya ingat. Itu memang ada semacam upaya penataan Eropa baru yang kemudian mengurangi kekuasaan kekaisaran daripada Prancis. Dan intinya publik ketika Napoleon diasingkan itu nggak sur lah dengan dalam tanda kutip ya pemerintahan yang baru gitu loh. Sehingga ada semacam kerinduan kepada masa lalu. Rindu dengan pemimpin yang seperti itu. Yes, disitulah kalau nggak salah hanya setahun itu diasingkan, lalu Napoleon berusaha masuk lagi tuh ke dalam ke Prancis. Dan ada satu momen menarik yang kemudian diabadikan ya, bagaimana Marshal Ney kalau nggak salah namanya itu, yang diperintahkan oleh kekaisaran untuk menangkap Napoleon ketika Napoleon berusaha masuk kembali. Ketika eye to eye dengan Napoleon luluh gitu, berubah. Tapi kan itu buku sejarah ya. Kalau secara politik kita mesti melihatnya bahwa ya tawaran dari Napoleon ini lebih menarik dibandingkan dengan tawaran pemerintahan baru. Dan memang Napoleon waktu itu kan menawarkan kebaruan bahwa dia bersedia untuk membentuk two chambers parlemen. Jadi ada yang ditunjuk Napoleon, ada juga yang dipilih secara langsung gitu. Nah itu yang bagi banyak elit politik di Prancis waktu itu menarik, sehingga Napoleon berhasil masuk kembali ke Prancis tanpa satu peluru pun dikeluarkan oleh Napoleon beserta pasukan. Nah, saya ingin lihat kejadian Napoleon itu dengan apa yang kita alami sekarang ya, dengan melihat bagaimana Presiden Jokowi ini, Presiden ke-7 ini masih terus memantau dan dalam tanda kutip menghantui Presiden ke-8 Prabowo Subianto ya. Jadi bayang-bayang terus. Jadi bayang-bayang terus. Artinya once pemerintahan sekarang yang dipimpin oleh Pak Prabowo itu tidak mampu untuk perform ya, atau perform dalam tanda kutip ya, yang saya lihat yang kita sebutkan tadi sebagai kayak pemimpin populis, dia pakai kapasitas fiskal ekspansionis untuk memberikan kepuasan kepada publik, ya ini akan terus kembali nih. Ya. Kejadian seperti Napoleon dulu akan kembali lagi gitu. Artinya masih kuat gitu Mas pengaruh daripada ya sampai dengan sekarang faktanya begitu. Ya. Dan karena kan kita tahu nih Mas, kalau misalkan Jokowi ini kan ya, seperti yang Mas bilang tadi, Jokowi ini pemimpin yang populis dan bahkan sampai dia habis masa jabatannya juga dia tingkat keterimaan dia dari masyarakat juga masih tinggi kan. Nah itu, apakah misalkan kalau Mas melihat pengaruh Jokowi ini sebenarnya masih kuat nggak sih Mas? Nah tadi itu yang pertama ya. Yang kedua kalau melihat peluang ke depan, fakta politik kemarin ketika pemilihan umum presiden, memang kita bisa bandingkan tuh perolehan suara Jokowi 2019 dengan Prabowo 2024. Kalau Prabowo di Banten dan di Jawa Barat memang dia udah kuat dan kemudian mengalami peningkatan. Tapi untuk di Jawa Tengah tuh suara Prabowo betul-betul dikontrol tuh sampai meningkat 2 kali lipat. Ya, kemudian di Jawa Timur itu juga meningkat lebih dari 2 kali lipat. Ya, atau hampir yang lebih dari 2 kali lipat Jawa Tengah. Tapi yang Jawa Timur tuh 2 kali lipat juga. Bahkan suara Prabowo dengan suara Jokowi itu kayak mirroring. Ya. Jadi kalau teman-teman habis ini cek angkanya, perolehan Jokowi 2019 dengan Prabowo 2024 di Jawa Timur itu betul-betul mirroring. Jadi memang dan battleground di pemilu kita kan memang ya Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur aja kan. Daerah-daerah kunci Mas. Itu menunjukkan bahwa ya memang sahamnya Jokowi ini memang kuat di keterpilihan Prabowo 2024. Dan itu bekerja ya Mas? Ya, dan apakah Prabowo sudah memiliki ganti ya untuk kemudian tetap mempertahankan kepercayaan publik tinggi. Gitu. Karena kan ini terus menghantui nih. Tapi gini, dan di Napoleon itu ya, ini balik lagi, jadi saya nggak apa-apa bolak-balik gini. Nggak apa-apa Mas. Karena keseringan nonton filmnya Nolan nih.
Kan Nolan alurnya kayak gitu tuh. Iya. Napoleon itu setelah berhasil kembali ya itu ternyata cuma 100 hari. Jadi kalau Google peristiwa itu paling enak ya the 100 Days of Napoleon Bonaparte yang kemudian pertempuran di Waterloo kalah untuk ya betul-betul selesai lah Napoleon di pertempuran itu. Tapi comebacknya Napoleon ini hanya 100 hari. Ya. Apakah itu akan terjadi juga? Nah, pada Jokowi. Nah, artinya bahwa memang seberapapun kuatnya pemimpin sebelumnya dibanding sekarang ya, tetap ada potensi untuk gagal untuk kembali juga. Gitu. Kan kita tadi menghitung kemungkinan dia untuk bisa kembali. Tapi juga ada fakta politik yang menunjukkan bahwa setelah kembali ya berat juga, nggak kemudian kembali bisa langsung in power lagi dan lain sebagainya. Karena berat untuk bisa meyakinkan seluruh pendapat publik ini tanpa kekuasaan eksekutif secara langsung ya. Meskipun ya ada wakil presiden. Dan kita lihat kan ketika presiden ke luar negeri, lalu wakil presiden selalu keliling tuh, nyalamin satu persatu. Dan itu kan memang ilmunya Jokowi tuh. Iya, Mas. Salamin satu persatu, betul-betul. Ini betul-betul pertarungan yang sangat menarik. Nah, mestinya dalam situasi yang demikian ya, presiden sekarang harus memiliki strategic alliance nih. Misalnya dengan partai pemenang pemilu tuh, PDI Perjuangan. Itu mestinya kalau PDI Perjuangan udah ambil sikap berseberangan dengan Jokowi, ya itu harus dirangkul. Harusnya. Karena nggak mungkin, namanya Pak Jokowi itu petarung. Jadi kalau dia sudah terbukti bisa meninggalkan dalam tanda kutip ya PDI Perjuangan, dia juga bisa meninggalkan gerbong Prabowo kapan aja selama kepentingannya sudah tidak sesuai. Dan itu kan watak politik yang udah banyak terjadi di Indonesia. Kalau teman-teman ingat Pak Harto dulu ketika berkuasa awal di Orde Baru awal ya, kan yang menyiapkan karpetnya kan Pak Jenderal Kemal Idris, kemudian Sarwedi Wibowo dan Darsono. Triumvirat yang waktu itu dikenal untuk menyiapkan Pak Harto. Tapi kemudian setelah diberikan kuasa awal ya ditinggal juga tuh triumvirat ini. Ya, begitu juga yang super semar ya, ada Pak Yusuf, ada Pak Basuki Rahmat dan sebagainya. Itu kemudian setelah dikasih posisi ditinggal juga. Lanjut lagi, masuk lagi ke zaman Pak Beni Murdani. Sama Pak Beni itu kurang spesial apa waktu itu ya. Mungkin satu-satunya orang yang megang 3 jabatan sekaligus ya, Menhankam, kemudian Pangap, Panglima ABRI, waktu itu ABRI belum TNI, juga Pangkopkaptip, itu Pak Beni. Orang yang paling dipercaya. Ya, sampai dalam tanda kutip 3 jabatan dirangkap ya. Selesai juga. Ditinggalkan juga. Ya, karena kita ingat bagaimana perdebatan kursi Wapres ya, yang akhirnya kemudian Pak Tri Sutrisno yang kepilih. Nah, itu kan menunjukkan bahwa ketika kepentingannya tidak satu lagi, politisi kita tuh ya memang akan terpisah, terpecah. Nggak ada strategic alliance yang abadi lah, kira-kira gitu. Dan ini memang ditulis juga sama Markus Mitscher di NU, bukunya yang terbaru tuh. Jadi memang ini nih koalisi elit ini relatif fragmented ya, nggak ada satu ikatan yang tetap lah gitu. Tapi Mas kalau misalkan bicara soal Jokowi ini kan kalau kita lihat sampai saat ini nih Jokowi ini kan belum punya rumah baru nih Mas. Pasca dia dipecat oleh PDIP. Nah kalau Mas melihat sendiri sebenarnya ada nggak sih Mas potensi atau peluang Pak Jokowi membentuk partai baru atau mungkin dia bergabung ke salah satu partai besar yang udah ada gitu Mas? Saya sih melihatnya begini, kemarin kan dia sempat bilang kalau KTA masih disimpan kan. Iya. Nah, itu kan sebagai ya tes water pasti kan. Dan kalau disambut baik dia akan masuk. Betul. Karena gini, membentuk partai politik di Indonesia itu bukan perkara mudah. Ya, dan Pak Jokowi pasti sadar akan hal itu ya. Kita tahu Hanura sekarang pada akhirnya kan nggak lolos juga. Ya, itu partai baru. Kemudian Perindo itu juga kemudian nggak masuk juga. P3 yang punya sejarah panjang kemudian juga keluar dari parlemen ya. Dan dia sudah tes juga tuh, udah eksperimen dengan Kaisang menjadi ketum PSI. Nggak masuk juga di parlemen. Jadi
membentuk partai baru, kemudian partainya bisa masuk parlemen itu bukan satu tugas yang mudah ya. Sehingga saya melihat kalau membentuk partai baru kansnya agak berat. Oke. Jadi dia pasti akan berusaha menggunakan vehicle yang sudah jadi. Apalagi dengan rentang kekuasaan yang harus cepet-cepet nih. Karena orang semakin lama nggak megang kekuasaan secara langsung, kan pasti akan pudar secara perlahan. Makin lama makin terkikis. Ya, sebelum pudar itu ya harus punya vehicle yang clear. Nah kalau Demokrat kan kelihatannya kemarin ditanyakan Pak Menko, langsung anti-parti nolak dia. PKB, Caimin berat. Kan. Kemudian kalau kita lihat dari jawaban masing-masing partai juga, mereka sepertinya ogah sih. Ya tinggal kan battleground kan satu-satu partai yang jelas ya. Kalau mau bertarung, kalau memang punya nominal yang cukup kan hanya Partai Kuning kan. Golkar. Partai Golkar. Ya Golkar relatif sudah dalam tanda kutip sudah tidak ada ketokohan lagi. Iya. Ya, dia sudah keluar dari siklus ketokohan ya. Dia sudah melewati fase itu dan sudah ya siapapun yang kuat, siapapun yang memiliki sumber daya yang mumpuni ya dia bisa pegang tuh posisi kepemimpinan di Golkar. Mau ada Pak Ical geser ke Pak Agung Laksono, geser lagi ke Setnov, geser lagi ke Pak Erlangga Hartarto. Jadi saya sih melihat Kuning ini masih menjadi satu battleground utama daripada Pak Jokowi ke depan. Sebenarnya kalau bicara soal Jokowi ini panjang banget sih Mas. Dan menarik untuk kita bahas. Tapi saya tahu Mas, kenapa Jokowi ini sulit masuk PKB. Karena Caimin bingung, ini mau dipanggil Gusjo, Guswi atau Gusdo ke depannya. Soalnya bingung gitu. Nah, sebelum kita lanjut, mendingan kita ngopi dulu sih. Oke. Sampai cair. Mantap ini. Cair ini espresnya. Dan udah diingetin juga di sana. Sampai cair esnya ini. Ini Mas dari diskusi kopi. Woi, mantap ini. Kopi pilihanku. Woi. Kalau kata orang Medan, engkau pilihanku kan, kau pilihanku. Tapi ngomong-ngomong Gus ya. Belum digubah. Ngomong-ngomong Gus ini saya jadi inget ya analisisnya Prof. Salim Said. Almarhum ya. Gimana Mas? Waktu itu dia diundang ke salah satu diskusi soal polemik pemberian gelar pahlawan Pak Harto. Oh iya. Ya, kemudian Pak Salim Said ini bagus analisisnya. Dia melihat historical background daripada Pak Harto dan Gus Dur waktu itu. Dia bilang gini, tapi sebelum itu minum dulu. Oh iya Mas. Dia bilang Pak Harto dan Gus Dur itu beda. Pak Harto itu hidupnya susah, ya. Kalau teman-teman baca sejarah Pak Harto itu kan juga memang berat ya. Kasarnya kalau Gen Z hidup seperti Pak Harto ya pasti udah kena mental berkali-kali. Kena mental Mas, karena Pak Harto itu generasi sandwich kali ya. Karena bukan broken home lagi Pak Harto itu. Betul. Lebih dari itu. Badai home lah. Badai home itu badai home. Udah berat lah hidup dia. Nah, latar belakang yang susah itu kemudian menjadikan Pak Harto itu sebagai seorang petarung politik ya. Dan kata Salim Said, ketika seorang petarung politik dengan latar belakang yang susah itu bertemu dengan kaum intelektual, bertemu dengan orang yang memiliki power, itu selalu pasang kuda-kuda dulu. Jadi selalu waspada ketika ketemu orang yang punya potensi kuasa. Petarung politik itu baru akan dia nyaman, dia santai kalau ketemu orang kecil. Ketika ketemu dengan petani, ketika ketemu dengan pedagang, itu dia nyaman tuh. Nah beda dengan Gus Dur yang memang secara background keluarga memang dalam tanda kutip sudah ningrat di wilayah pesantren kan. Iya. Ya, beliau cucu langsung daripada pendiri Nahdlatul Ulama. Jadi sejak kecil memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Jadi dia statement apa aja ya dia Gus. Betul. Gusnya Gus Tulen lagi dan memang dia belajar segala macam gitu. Jadi memiliki kepercayaan yang tinggi sehingga ketika bertemu dengan elit politik segala macam ya nggak ada takutnya gitu, nggak ada kuda-kudanya. Sehingga ini nyambung dengan kalau teman-teman lihat podcast terakhir antara Pak Luhut dengan Pak Mahfud. Oh iya. Dia cerita bagaimana peristiwa Gus Dur waktu itu ketika menjelang pelengseran. Pak Luhut itu mengusulkan agar
udahlah Gus, ini kita mundur dulu, susun kekuatan yang ini, kemudian baru kita lawan balik gitu. Tapi Gus Dur menolak waktu itu, nggak mau, maju aja katanya, biar sejarah yang menunjukkan mana yang benar mana yang salah. Nah itu kan menunjukkan tuh bahwa beda pendekatan politik antara pangeran dengan non pangeran. Ya, kalau non pangeran kan relatif lebih rasional dalam melihat persoalan. Kalau memang kita belum waktunya untuk ini, nggak apa-apa, nggak usah fight. Tapi kalau pangeran kemudian dia benar disalahkan oleh situasi, harga dirinya terusik tuh. Jadi harus maju gitu. Nah kita menghadapi sekarang fenomena yang menurut saya kurang lebih nggak jauh berbeda antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Pak Jokowi itu relatif mirip dengan Pak Harto. Sedangkan Pak Prabowo itu mirip dengan Gus Dur. Karena Pak Prabowo dari kecil kan ningrat. Anaknya Pak Mitro, cucunya Pak Margono, mertuanya kemudian Pak Harto, ya di militer juga pangkatnya tinggi. Hidup di kalangan elit lah. Ya, dan that's why dalam 3 kali pemilu terakhir dia kalah terus kan. Iya. Betul. Karena apa? Ya dia sampaikan sendiri. Tiap debat dia nggak bisa diatur gitu loh. Saya nggak mau nih. Kalau debat tuh kan katanya, kata dia kan, kata Pak Prabowo kan harus tidak boleh mengakui lawan. Tapi kalau saya nggak mau, lawan bagus dibilang bagus. Nah, gitu. Saya harus jujur. Nah, itu pangeran tuh. Benar. Betul. Jadi sejak awal memang ya ini gua di sini nih, itu pangeran. Tapi kalau petarung politik apa aja bisa kita kerjakan kalau itu sesuai dengan goals utama kita. Iya betul. Ya itu kalau kita melihat kira-kira begitulah antara langgam antara Pak Jokowi dengan Prabowo atau Gus Dur dengan Pak Harto. Dua kondisi yang mirip Pak ya. Kedua kondisi yang mirip. Kondisi yang tidak jauh berbeda ya, mirip menurut saya. Ngeri ya. Ngeri. Tapi kalau misalkan ngomong soal, ya balik lagi Mas, kalau misalkan ngomong soal Jokowi nih Mas. Ya baru-baru ini kan lagi rame juga nih Mas soal lukisan ya. Iya. Lukisan yang Yos Galeri Suprapto. Nasional Yos Suprapto. Yos Suprapto. Orang Kemudian canggih. dipaksa turunkan ya kalau bisa kita lihat bahasa di media. Nah itu kan kemudian menjadi polemik juga tuh. Ada yang menyalahkan, satu sisi menyalahkan Prabowo, kemudian ada satu sisi juga yang menyalahkan Jokowi gitu Mas. Kalau seniman bilang ini adalah pemberedelan seni pertama Mas. Di rezimnya Pak Prabowo. Nah ini gimana Mas tanggapannya? Benar kalau lihat histori Pak seniman Jogja ya, Pak Butet itu kan pernah pameran juga tuh Melek Gendong Lali kan di Galeri Nasional juga nggak salah ya. Itu juga lukisannya provokatif juga. Ya. Oke. Oh, pasti Mas kalau Mas Butet Iya, itu kan. ya, Pasti artinya tapi terlaksana kan. Iya. Itu tetap pameran. Nah, saya nggak ngerti sekarang nih siapa sebetulnya yang kemudian berkepentingan untuk menurunkan hal tersebut ya. Karena kalau dari model Pak yang sebelumnya ya, kalau petarung politik ketemu begitu kan biasa aja sebetulnya. Iya. Selama tidak membahayakan secara kuasa ya. Artinya tidak menjelma menjadi kekuatan politik yang real di lapangan itu. Nah, yang dibalik pemberedalan ini siapa saya nggak terlalu mengerti. Tapi yang saya ingin lihat bahwa ya begitulah birokrasi ya. Jadi ngerinya tafsir dalam birokrasi kan seperti itu. Saya jadi ingat gini nih omongan Pak Ganjar. Apa tuh Mas? Dia bilang di salah satu wawancara waktu awal jadi gubernur dia cuma bilang gini, batikmu bagus ya katanya. Besoknya sampai batik itu di rumah. Padahal dia nggak ada intensi untuk menyatakan bahwa gue minta batik lo. Gue cuma bener-bener emang bagus batik lo gitu. Tapi ditafsirkan oleh orang yang punya batik dan birokrasi sekitar bahwa oh Pak Gub pengen punya batik pengen gitu. batik Nah, gitu. apakah pemberedalan ini serupa ya? Apakah nggak beres tuh lukisannya? Kata-kata nggak beres, kemudian ditafsirkan, oh harus diturunkan. Karena kan kalau dilihat dari konferensi persnya kan berentetan nih. Iya. Mulai dari 2 doang, yang kemudian jangan ditampilkan, ditutup pakai kain hitam ya, kemudian berubah lagi. Bahkan direktur Galnasnya langsung ketemu kan, minta nambah lagi, bukan cuma 2 tapi 5. Iya. Nah apakah terjadi tafsir liar ini dalam pemerintahan sekarang apa bagaimana gitu, saya nggak terlalu Tapi lucunya juga statementnya Mendikbud dan Menko PMK
Yang satu Mendikbud bilang bahwasannya Menkebut. Menkebut, sorry. Kemenkebut. Ya kebudayaan doang ya Mas sekarang ya. Iya. Kebut. Rasa-rasanya aku nih lahiran tahun 86 ya. Udah gak ada lagi Dikbud. Ini kementerian yang gak pernah telat. Oh iya. Karena Karena kebut terus. Ya, kebut terus. Jadi Menteri Kebudayaan ini bilang bahwasannya lukisan-lukisan ini terlalu vulgar. Tapi sepemahamanku kan nggak pernah ada batasan dalam seni ataupun kritik seni ya, dalam seni juga. Selama itu bentuknya realis atau surrealis seperti itu. Dan tidak membahayakan siapapun. Ya karena kan bentuknya seni. Secara semiotik. Ya kan itu kan tinggal penafsiran kita masing-masing. Menurut aku kalau seorang menteri Menteri Kebudayaan ini bilang itu terlalu vulgar, berarti kan pikirannya siapa yang jorok akhirnya seperti itu. Padahal ini kan esensinya untuk mengkritik. Tapi di lain sisi satu lagi Mas, lucunya Menko PMK seakan-akan lepas tangan. Monggo, tanya aja Menteri Kebudayaannya. Ini tanggapannya gimana? Pratikno ya? Iya, Pratikno ini. Ya mungkin Pak Pratik kan memang belajar lama dengan Pak Jokowi kan. Jadi nggak mau banyak terlibat lah. Kalau langgam komunikasi publik seperti itu memang jagonya memang Pak Jokowi itu. Kalau ditanya Pak di publik ya, karena kan tahu soal ini nggak? Ya tanyakan langsung ke beliau. Pak tahu soal kopi ini ya tanya ke pembuat kopi. Jadi jago tuh. Untuk itunya dia jago. Karena kan memang nggak tahu ya dalam politik Jawa itu. Kalau teman-teman lihat wayang, wayang itu kan bisa ditonton dari dua sisi. Iya, betul. Ya, Mas mau nonton dari belakang, yang ada pemainnya itu, atau dari depan, yang kelihatannya bayangan. Ya. Artinya memang terbiasa ada panggung depan dan panggung belakang. Ya panggung depannya ya silakan tanya. Akan selalu begitu memang. Karena langgam politik Jawa seperti itu. Nah, terakhir nih Mas. Tapi aku mau tanya, bahkan sampai di balik pemberhentiannya pameran kebudayaan ya, yang di Galnas kemarin, lukisan, salah satu ibaratnya seni adalah salah satu cara untuk mengkritik paling baik menurutku. Nah ini mungkin atau enggak Mas? Aktornya ini adalah Jokowi juga. Kalau dari apa yang Mas bilang, politik dapat dilihat dari dua sisi, baik di depan maupun di belakang layar. Sama seperti wayang. Dan juga ini juga aku ngelihat ya seperti membaca Machiavelli juga Mas. Akan nggak Jokowi ini baru ibaratnya kan Jokowi ini kan pemimpin yang tadi Mas bilang kesannya populis. Namun ternyata dia juga seorang Machiavellian yang dimana secara tidak langsung rakyat itu memang harus diberikan rasa sakit dulu nih atas kontrol kekuasaan dia, dan dia yang secara tidak langsung tidak ingin martabatnya juga jatuh. Nah ini menurut Mas Reno seperti apa? Sebetulnya Menteri Kebudayaan sekarang Pak Fadlizon itu kan sebetulnya bagus kan dia sebetulnya secara profil ya. Artinya sudah lama bergerak di bidang kebudayaan. Betul. Dari zaman saya mahasiswa itu kalau saya berburu buku tua, saya kan seneng hobi buku-buku tua yang bagus-bagus tuh. Itu selalu ketemu dia tuh. Beliau juga koleksi sama. Memang lagi berburu sendiri juga. Pak Fadli itu selalu nyari buku-buku bagus. Dan purpose-nya kan memang besar kan. Berapa koleksi itu buku. Dan saya jadi ingat ada majalah kesenian dulu namanya Horizon. Horizon itu isinya puisi-puisi yang bagus, dikurasi. Dan waktu itu ya yang membackup ya dalam tanda kutip secara cost gitu ya. Kemudian yang mensupport juga kan Pak Fadli salah satunya. Iya. Jadi artinya sebetulnya dari sisi kesenian dia memiliki profil yang mestinya nggak anti dengan itu. Iya. Apalagi dia waktu 2019 bikin lagu kan. Oh iya. Dengan Ahmad Dhani segala macam ya. Kritiknya pedes juga gitu kan. Sontoloyo segala macam kan. Artinya terbiasa sebetulnya dengan iklim gitu. Nah artinya dengan profil yang demikian, kalau datang langsung dari Menteri Kebudayaan kayaknya enggak ya. Enggak mungkin sih. Artinya dari kekuatan di atasnya. Nah, apakah ini dari 08 atau 07? Iya. Nah, itu yang mesti kita telisik lebih dalam. Karena saya melihat sampai dengan saat ini 08 ya belum pede untuk dalam tanda kutip
melepaskan diri dari 07 karena dan faktanya kan memang banyak menterinya 07 yang masih dipakai lagi posisi sampai sekarang dipakai lagi putih, bahkan Panglima TNI Kapolri kan juga masih sama masih sama semua. Tapi saya ingatkan begini ya, kalau teman-teman perhatikan ya, waktu pemerintahan Orde Baru itu pemilu tahun 90 berapa? 97 ya? Pemilu terakhir ya? Pemilu terakhir berarti 97. Ya. Itu kalau teman-teman cek ke belakang ya, mungkin berarti kan 1977 ya. Nah, Golkar itu sedang dalam posisi yang sangat tinggi waktu itu. Betul. Perolehan suara tertinggi Golkar itu ya di 97 itu. Ya, kalau yang pemilu sebelum itu kan belum fusi ya, Jakarta ya. Artinya masih ada berubah segala macam. Tapi waktu udah formasi politik Golkar, PDI dan P3. Ya pemilu terakhir itu Golkar dengan suara tertinggi sepanjang sejarah sepanjang periode ketika fusi itu. Formasi politik fusi. Nah, sebaliknya PDI itu juga dalam posisi yang terendah di waktu itu. Meskipun kita tahu waktu itu ada persoalan ketegangan politik antara kubu Suryadi dan kubu Bu Mega. Tapi yang saya ingin tunjukkan adalah waktu itu kekuatan politik betul-betul kuat. Betul-betul sedang di atas angin. Udah hampir absolut lah kasarnya. Lihat gimana, suara rekor kok sepanjang sejarah. Suara Golkar rekor, bahkan pidato Harmoko pada waktu itu ya ketika memberikan nominasi siapa presiden selanjutnya untuk memimpin, itu masih ya kira-kira mirip-mirip lah dengan sekarang ini. Pak Harto adalah tokoh Orde Baru, ya, pejuang bangsa, panutan kita, bapak pembangunan. Wah kalau teman-teman buka YouTube lah, itu cek pidato Pak Harmoko waktu itu sebagai Ketua Umum Golkar misalnya, itu berbicara mengenai kriteria pemimpin yang di list oleh Golkar, yang kemudian menurut Partai Golkar waktu itu klop dengan profil daripada Pak Harto. Maka dari itu Golkar mengajukan kembali Pak Harto sebagai calon presiden. Dan Pak Harto pun mau waktu itu. Udah siap menjadi presiden sampai dengan 5 tahun ke depan sampai di atas tahun 2000 kan. Masih betul-betul di atas angin gitu. Tapi kemudian fakta politik menunjukkan ada gelombang geoekonomi yang berubah. Ada krisis ekonomi yang berubah. Nah saya ingatkan betul tuh kepada para elit nasional kita. Nyambung dengan PPN 12%. Kalau nggak hati-hati, ya, mau bangunan politik sekuat apapun, begitu ekonomi udah kena hantam, selesai Pak. Selesai. Ini bukan lagi masalah apapun, masalah perut ya Mas. Dia selesai. Hal serupa bisa terjadi. Bisa terjadi. Loh, udah ada. Kalau dalam hukum jurisprudensinya udah ada. Udah ada. Fakta politik di masalah udah ada. Sudah ada. Suara politik lagi kuat-kuatnya, artinya koalisi politik lagi kenceng-kencengnya. Oposisi juga lagi drop-dropnya. Jatuh karena ekonomi. Sekarang kita oposisi kan juga lagi drop-dropnya. Civil society berat kehidupannya ya kan. Kemudian suara lantang aja nggak ngangkat. Suara kritis kecil aja udah nggak bisa tampil. Lukisan di Bredel juga nggak ada guncangan sedemikian rupa ya sayup-sayup aja lah di kalangan kelas menengah. Iya benar. Tapi once ada persoalan krisis dari luar, ekonomi politik secara global ini, karena kita tahu ada ketegangan yang luar biasa nih di dalam percaturan geopolitik internasional, ya kita nggak akan bisa menghindar. Koalisi politik sekuat apapun yang ditunjukkan pada tahun 97-98, rekor Golkar, PDI juga rekor paling rendah. Dalam 4 kali pemilu terakhir. Luluh lantah juga. Jadi elit politik sekarang ya harus betul-betul hati-hati. Kasarnya kalau satu gedung kura-kura itu kemudian berkoalisi juga, kalau ada ekonomi yang terguncang, bakal chaos. Dan bakal kalah sih.
bakal bernasib sama Bakal dengan bernasib Indonesia. sama. Why makanya Iya. kebijakan strategis seperti PPN 12% yang langsung menghantam ke daya beli rakyat sehari-hari harus betul-betul dikalkulasi. Mau sampai kapan kita bergantung pada kapasitas fiskal? Mau sampai kapan kita ngasih bansos terus Betul. tiap hari? Mau sampai kapan? Kalau pada akhirnya fiskal kita nggak kuat lagi, wong utang aja udah sampai 500 triliun. Iya. Utangnya udah segitu. Kan itu yang nggak disampaikan ke publik kan. Betul. Hasil dari PPN 12% jangan lupa. Bukan cuma jadi perlinsos dan sebagainya. Itu juga bayar utang. Dan utangnya belum pokok. Baru bunganya. Kalau teman-teman nyabut tanaman, yang dicabut tuh baru bunganya. Belum tanamannya, Tanaman ya, belum akarnya. Mas, tapi Mas menarik Mas, Itu loh. mungkin terakhir Mas, menyinggung soal statement Mas Reno tadi yang bilang kalau Prabowo ini sebenarnya belum pede gitu atau belum bisa lepas dari baik-baik. Apakah ini juga yang kemudian melahirkan sebuah wacana dari Prabowo sendiri yang ingin memaafkan napi-napi koruptor itu Mas? Ya kalau itu sih bahasan lama ya sebetulnya. Kan dalam tanda kutip seperti restoratif justice. Iya. Iya. Tapi kan itu nggak pas kalau untuk korupsi sebetulnya. Oke. Ya kan? Dan to be fair lah, bangsa kita ini memang kita udah pernah tax amnesty 2 kali. Dan itu nggak berhasil. Iya. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh untuk memberikan dalam tanda kutip pemaafan pidana kepada para koruptor yang merugikan rakyat ini, ya lihat aja dulu tax amnesty gimana 2 kali. Itu kan kita terapkan sebetulnya targetnya adalah bukan hanya mereka declaration terhadap harta mereka. Jadi bukan hanya Mas ngaku punya harta berapa aja, tapi juga pemulangan kembali seluruh repatriasi seluruh dana yang parkir di luar gitu loh. Jadi setelah diungkap masukin ke sini duitnya. Jangan hanya diungkap saya ada di sana Iya sih. nggak tetap di sana tapi masukin ke sini gitu. Harus balik lagi. Apakah itu berjalan? Setelah 2 kali dikerjakan. Itu tax amnesty loh. Iya. Baru bayar pajak. Nah, belum gimana kalau yang korupsi ini? Apakah ini malah jadi senjata baru bagi para koruptor? Kan koruptor itu udah di sini udah cost benefit analysis itu udah di luar kepala nih. Kalau aku tindakan A dihukum sekian, dapatnya sekian, kalau masih masuk kerjakan. Banyak cara. Iya selama hitungan masuk pasti akan Selama kena. hitungannya masuk. Itu akan Dan merusak. sama mereka belum ada efek jerah. Belum ada efek jerahnya. Ya, itu akan merusak gitu. Nah mestinya pemerintahan sekarang karena ini presidennya tadi bahasan kita nih pangeran, Pangeran. mestinya memiliki harga diri yang lebih Tinggi. bagus dibandingkan background Yang sebelumnya politik ya. petarung ya. Iya. Ya, harus sekedar petarung politik lah. Gitu. Harusnya lebih ke negarawan dan ngerti tuh bahaya kebijakan seperti ini yang akan dikerjakan gitu. Oke. Saya sih melihatnya seperti itu. Oke Mas. Wah, gue banyak diem dan akhirnya ngerasa kuliah lagi. Makasih banyak banget Mas Reno sudah mau hadir di sini. Buat teman-teman Gersospren, ini banyak banget Banyak banget. yang pengen kita bahas lagi selanjutnya. Sampai jumpa lagi di podcast Gersospol selanjutnya. See you. Dadah.